Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Kalang Arsyanti Gratrahino dengan NIM 2310047, Prodi Teknologi Konstruksi Bangunan Air di Politeknik Pekerjaan Umum. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat drone mission flight atau jalur terbang drone menggunakan aplikasi Drone Deploy. Langsung saja kita mulai. Pertama kita buka aplikasi Drone Deploy. Setelah itu kita klik tombol menu atau 3 garis di sebelah kiri, lalu kita ke akun preferences. Di sini kita harus memastikan bahwa kita menggunakan units metric dan maksimum altitude-nya adalah 150 meter untuk jarak amannya. Setelah itu kita kembali ke menu, lalu kita pilih projects. Di sini saya memilih area Banjir Kanal Timur. Lalu kita klik create project here. Lalu kita beri nama sesuai dengan lokasi pemetaan dan penyesuaian berapa kali jumlah terbang. Sistemnya saya menggunakan WGS84 UTM Zone 49S. Sudah disarankan di sini. Continue. Lalu untuk maps and modelsnya saya menggunakan standar, yaitu hanya untuk pemetaan standar. Oke, dan untuk selanjutnya pertama ini adalah ada flight altitude. Pengaturan flight altitude itu disesuaikan dengan kondisi area pengukuran kita. Jika banyak gedung-gedung tinggi dan kabel-kabel serta tiang-tiang listrik, kita bisa lebih naikkan, tapi untuk di sini dia tidak terlalu banyak gedung-gedung tinggi ya di area ini. Namun saya akan memakai flight altitude-nya yaitu 70 meter untuk jarak aman. Kemudian setelah itu untuk enhanced 3D-nya kita nonaktifkan. Lalu kita ke pengaturan advance atau pengaturan selanjutnya. Di sini kita automatic settingnya kita matikan karena kita akan mengatur secara manual. Kita pilih area yang akan kita ukur. Di sini saya akan mengukur area jembatan pertama di sini dan area lapangan yang sebelah sini. Langsung saja kita atur frame atau area of interest kita. Dalam memilih area of interest, kita sebaiknya lebihkan frame-nya to prevent any obstacles, untuk kita menghindari beberapa halangan seperti poor pixels karena drone flight rotations. Di sini kita bisa atur. Di sini saya akan sampai ke titik lapangan yang di sebelah sini. Oke, untuk mengatur frame area of interest atau preference area kita bisa mengatur titik-titik putih ini. Dan untuk menambah, kita bisa menggunakan titik transparan ini, titik putih transparan ini. Namun jika kita melakukan kesalahan, kita dapat mendelete titiknya dengan cara mengklik. Dan di sini saya bikin sesuai dengan garis ini untuk mempermudah flights berikutnya, agar kita mengetahui di mana batas akhir flight sebelumnya dan kita bisa overlap. Oke, jika sudah, kita lihat kembali sesuai pengaturannya, yaitu 10-15 hektar. Saya mendapatkan 15 hektar di sini. Dengan ketentuan untuk satu baterai adalah 20 menit maksimalnya. Bisa kita atur di flight directions-nya. Untuk mengatur flight directions, kita memantau keefektifan dari waktu penerbangan, yaitu minus di sini. Jadi kita pilih yang paling efektif atau paling sedikit waktu penerbangannya. Oke, seperti ini sudah cukup. Untuk cross hatch 3D-nya kita matikan, yang kita nyalakan Oke, untuk selanjutnya untuk front overlap minimal 70%, tapi saya akan memakai 80%. Untuk side overlapnya saya
memakai 70%. Dan untuk mapping 5 speednya kita menggunakan maximum speed ya. Untuk starting waypointnya kita 1, yaitu titik poin awalnya di sini. Lalu untuk gimbal angle-nya kita menggunakan minus 90 derajat atau tegak lurus ke bawah. Jadi saat drone itu terbang, maka arah kameranya yaitu minus 90 derajat, yaitu tegak lurus ke arah bawah dalam mengambil gambar pemetaannya. Di sini yang kita nyalakan yaitu obstacle avoidance, yang fungsinya itu adalah mengatur drone untuk menghindari obstacle-obstacle ketika drone tersebut terbang. Jadi ketika misalnya ada burung atau ada kendala atau ada halangan di hadapannya, maka drone itu akan tersetting untuk menghindari atau halangan tersebut. Kemudian show existing map, yaitu untuk mempermudah pemantauan kita. Kemudian kita memilih kamera atau planning kamera di sini disesuaikan dengan kamera drone kita. Kamera drone yang akan kita gunakan di sini saya menggunakan default yaitu Mavic 3 Enterprise. Kemudian jika sudah kita cek kembali dari awal, yaitu flight altitude-nya saya menggunakan 70 meter disesuaikan dengan area kondisi. Kemudian kita atur advance settingnya, yaitu secara manual saya menggunakan front overlapnya 80%, side overlapnya 70%, flight direction-nya minus 85 derajat. Mungkin kita bisa lebih kecilkan lagi. Kita tinjau menggunakan keefektifan waktu ya. Oke, sudah didapatkan sekiranya 9 menit 55 detik. Sudah lumayan. Mapping 5 speednya sudah maksimum. Starting waypointnya awal, gimbal angle-nya sudah minus 90 derajat itu ke bawah. Obstacle avoidance-nya sudah dinyalakan, show existing-nya map sudah dinyalakan, kameranya sudah sesuai, dan jika sudah selesai, maka kita dapat connect ke drone kita atau connect to drone. Caranya yaitu adalah mengklik tombol ungu di sini atau tanda centang ada tulisan connect drone di sini. Jika sudah connect to drone, maka kita dapat mengisi forum pre-check flight-nya untuk memastikan keamanan saat kita menerbangkan drone. Jika sudah dicek dan semuanya sudah siap, maka drone sudah dapat diterbangkan sesuai dengan jalur penerbangan yang kita buat. Jika kita ingin menerbangkan untuk flight berikutnya atau pemetaan banjir timur yang kedua, kita dapat memilih project lagi, kemudian kita add new project, lalu kita pilih kembali area yang akan kita ukur. Tadi kita mengukur antara jembatan sampai ke lapangan ini ya, jadi kita milih lagi di sini create project here. Kemudian kita namakan sesuai dengan sebelumnya, pemetaan banjir kanal timur kedua. Untuk koordinatnya kita menggunakan WGS84 time zone 49S seperti yang tadi, kemudian sama seperti tadi standar. Dan perlu diingat bahwa settingan drone yang kita pakai itu disarankan untuk mengikuti settingan sebelumnya jika kondisi area setelahnya itu memungkinkan. Jadi di sini kita dapat menyamakan saja ya, karena areanya masih relatif sama, masih relatif tidak terlalu banyak gedung tinggi dan kabel-kabel juga tidak terlalu banyak yang tinggi. Langsung saja, ini tadinya 70. Ini kita matikan, kita nyalakan, kamera yang kita menggunakan Mavic 3 Enterprise, gimbal angle-nya minus 90 derajat. Jika sudah, kita pilih area yang kita pilih. Nah, kemudahan memilihnya tadi sesuai dengan acuan area itu, kita bisa mengetahui ya tadi garis batas akhir misi sebelumnya di mana. Jadi kita dapat overlap untuk di misi penerbangan selanjutnya. Di sini saya overlap sampai ke sepertiga lapangan. Kemudian saya akan pilih sampai ke jembatan berikutnya di sini. Jembatannya di sini, saya akan memilih sekiranya di sini. Sini saya buat 13 hektar. Flight direction-nya bisa kita atur.
Oke, di sini saya mendapatkan estimasi waktu 8 menit 45 detik. Settingannya sudah sesuai, ini sudah nyalakan, kameranya juga sudah. Dan selanjutnya kita dapat menerbangkan drone dengan connect to drone-nya dengan mencet tombol di sini sekali lagi. Dan jika sudah, kita mengisi form pre-check flight sebelum menerbangkan drone untuk memastikan keamanan penerbangan. Kemudian setelah itu, jika sudah siap semua, maka kita dapat menerbangkan drone kita. Oke, sekian penjelasan tentang bagaimana cara membuat jalur penerbangan atau drone missions flight menggunakan aplikasi Drone Deploy di lokasi Banjir Kanal Timur untuk pemetaan pertama dan kedua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. See you at the next video. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.